Sri Fitri Ramadhani dengan nomor NIM 29027324431. Apa peran penting pemerintahan dalam regulasi memastikan transformasi digital perbankan berjalan adil, aman, dan juga etis? Regulasi transformasi digital perbankan dan pemerintahan tidak bisa dilewatkan. Hal ini dikarenakan digital banking dan mobile banking membawa banyak kemudahan, transaksi cepat, akses ke layanan keuangan di mana saja, efisiensi operasional untuk bank, potensi inklusi, keuntungan yang lebih besar. Namun, di sisi lain, tanpa regulasi yang kuat dan pemerintahan yang proaktif, transformasi ini bisa meninggalkan celah-celah etika, seperti penyalahgunaan data nasabah, ketidakmerataan akses, risiko keamanan siber, serta potensi diskriminasi atau eksploitasi terhadap kelompok yang rentan. Seperti anak kecil, regulasi dan pemerintah berperan penting karena beberapa alasan. Yang pertama, standarisasi perlindungan data pribadi. Pemerintah menetapkan kerangka hukum seperti undang-undang peraturan yang menentukan bagaimana data nasabah dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Tanpa regulasi ini, setiap bank bisa menggunakan perlindungan data secara semaunya, dan nasabah menjadi sangat rentan terhadap penipuan. Kedua, ada pengawasan dan penegakan. Regulasi saja tidak cukup kalau tidak diawasi dan ditegakkan. Pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Lembaga Keamanan Siber harus memonitor kepatuhan bank dan fintech terhadap aturan-aturan serta memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Yang ketiga adalah menjaga keadilan dan inklusi. Regulasi dapat mendorong agar layanan digital non-diskriminatif, menjangkau wilayah terpencil dan adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang masih belum mengenal teknologi atau mempunyai akses terbatas ke internet. Dan yang keempat, ada keamanan transaksi dan juga stabilitas keuangan. Layanan digital rentan terhadap risiko siber dan penyalahgunaan. Pemerintah harus menetapkan regulasi keamanan seperti standar enkripsi, autentikasi ganda, dan juga audit TI, serta memastikan infrastruktur publik pendukung seperti jaringan internet aman dan juga regulasi privasi yang memadai. Dan yang terakhir ada transparansi dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, regulasi mengatur bagaimana bank wajib menginformasikan nasabah tentang biaya transaksi, risiko, persetujuan, penggunaan data, prosedur pengaduan, dan juga hak nasabah. Tanpa regulasi, banyak bank atau fintech bisa menyusun kebijakan yang menguntungkan mereka saja, sementara konsumen dirugikan. Salah satu contoh nyata bagaimana BNI dan juga institusi perbankan atau regulasi pemerintah bekerja untuk mewujudkan transformasi digital yang adil, aman, dan juga etis. Dalam hal ini, saya menggunakan contoh Bank BNI. Bank BNI melindungi konsumen dan juga mengedukasi konsumen tentang data pribadi. BNI membentuk Departemen Consumer Protection yang khusus menangani pengkajian dan pengamanan terkait perlindungan konsumen. BNI secara aktif melakukan sosialisasi literasi digital dan keamanan. Misalnya mengajak mahasiswa menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan. Dalam menyambut diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi, BNI fokus pada penerapannya sebagai bagian dari upaya formal melindungi data nasabah. BNI menunjukkan bahwa bank bisa melakukan langkah etis seperti edukasi, perlindungan data, pembentukan unit khusus perlindungan konsumen. Namun, untuk keberlanjutan perlu diperkuat aspek-aspek yang kadang kurang dibicarakan seperti keamanan lokal, keadilan algoritma, keterbukaan audit, dan kemitraan dengan komunitas. Dengan itu, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang membangun ekosistem kepercayaan, keamanan, dan juga keadilan bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.